Jam menunjukkan pukul 2 siang ketika aku tiba di rumah. Terlihat adikku yang sedang belajar dan yang satu lagi sedang bermain robot-robotan. Mereka bernama Faras dan Nadif. Keduanya perempuan. Namun adikku Nadif sedikit agak tomboy. Entahlah, kata ibuku perilakunya sepertiku. Assalamualaikum. Ucapku memberikan salam dan kemudian bergegas masuk kamar. Waalaikumsalam. Deo, makan dulu gih. Ibu sudah memasak masakan yang kamu suka. Jangan sampai telat lagi makannya. Kamu punya emak. Perintah ibuku menghentikan aku ketika hendak menutup Yoyo pintu sudah kamar. makan, Bu. Oh, ya sudah. Katanya singkat. Kututup pintu kamar, kemudian dengan sedikit terburu-buru aku mengganti baju. Aku jadi memikirkan apa yang tadi Bu Jessica katakan. Dia berkata kalau kita harus punya banyak mimpi, dimulai dari mimpi terkecil hingga mimpi terbesar dalam hidup kita. Dia juga berkata kalau semua orang pasti punya mimpi yang amat banyak, namun terhalang oleh hambatan yaitu keadaan. Menurutku, kita bisa merubah keadaan asalkan kita mau dan berkeyakinan. Bu Jessica sependapat sepertiku. Dia juga menambahkan kalau mimpi kita terlalu banyak, tulis saja di kertas agar kita selalu ingat mimpi itu. Dan satu lagi, jangan pernah merasa malu ataupun itu karena itulah mimpimu. Biarkan saja bila orang lain mau menertawakan sepuas hatinya, sampai suatu saat kita bisa menghentikan tawanya itu dengan tindakan. Buktikan kita bisa. Tanamkan selalu keyakinan, dan semua akan terwujud. Bahkan tanpa kita sadari, semua di luar planning dan target kita. Lalu, tempel di sudut kamar kita yang mudah kita lihat ketika kita bangun tidur dan ketika memasuki kamar. Itulah yang dikatakan Bu Jessica. Beliau guru favorit di sekolahku. Entah kenapa, mungkin kata-katanya sudah merasuki alam bawah sadarku, sehingga aku langsung mengikuti apa yang dikatakannya. Aku merasa kalau apa yang dikatakan itu real. Ya, percaya atau tidak, aku langsung menulis impian-impianku. Tapi kali ini impian kecilku saja. Dan ini bisa termasuk target setelah SMA. Kutulis semua, tapi belum sampai ke mimpi besarku. Ini baru butiran-butiran mimpinya. Persis seperti yang dikatakan guruku. Aku akan menempelkan pada dinding kamarku, yang mudah dilihat dari sisi manapun. Aku tak mengerti. Suara putri mengagetkan lamunanku. Dea, rencananya mau kuliah di mana nanti? Mungkin Universitas Jambi. Wah, kamu yakin? Bukan maksud meragukan ya. Cuma mastiin aja nih. Tapi bagus deh kalau gitu. Yakin pasti, karena dari kelas 12 aku sudah berencana ke sana. Dan ketika itu, aku belum tahu sama sekali berita mengenai Universitas Jambi. Ya, aku bahkan belum ada rencana nih mau masuk universitas mana nanti. Bagus deh, berarti kamu udah mempersiapkan mental dari awal ya. Ya begitulah. Jawabku singkat. Bel berdering tanda jam sekolah telah usai. Aku segera menghampiri ibuku yang telah menjemputku di halaman sekolah. Di perjalanan, aku masih terpikirkan kata-kata yang diucapkan Putri tadi pagi. Dia sempat menyinggung tentang mental. Memangnya ada hubungan apa mental dengan universitas itu? Kurasa semua universitas sama, hanya bagaimana mahasiswanya saja. Universitas Jambi itu bagus dan unggul, memang karena prestasi dari mahasiswanya. Banyak hal negatif tentang itu dan begitu pula hal positifnya. Tapi aku cenderung tidak menghiraukan kedua hal tersebut. Yang jelas, keyakinan hatiku yaitu masuk di Universitas Jambi. Usai menunaikan sholatku, aku mengisi buku absen kelas. Ini tugasku sebagai sekretaris kelas. Aku menyiapkan buku-buku dan segala keperluan sekolah untuk besok. Kemudian setelah itu aku pergi tertidur. Kataku setengah berteriak pada satpam di sekolahku, SMK 4 Sungai Penuh.
Perintah Pak Lili. Ku percepat langkahku, sedikit berlari untuk melewati gerbang itu dan sampai di kelasnya. Akhirnya aku sampai di kelas walaupun dengan napas terengah-engah. Ah, Deo, lagi-lagi kamu hampir terlambat. Aku tidak heran kalau kamu seperti ini, karena ini hampir setiap hari. Dari dulu, kamu memang tidak pernah berubah ya. Ya, karena aku diantar bapakku. Bapakku harus mengantar adik-adikku dulu. Baru setelah itu aku, jadinya aku yang terakhir. Kamu sudah pernah menyatakan itu. Lagi pula, rumahmu kan jauh dari sekolah. Jadi, aku tidak heran kalau kamu hampir terlambat terus. Aku tersenyum meski kupaksakan. Bagaimanapun mereka teman-temanku. Mereka berkomentar itu bagus. Daripada tidak, berarti aku tidak diperhatikan. Itu menurutku. Putri mengingatkan aku dan yang lain, kita Nanti les kan teman-teman, jangan sampai lupa ya. Ulfa belum dijemput toh? Oh, belum tentu, Bu. Gitu. Ulfa nek kuliah sing di Universitas Jambi, Bu. Doain ya, Bu. Semoga iso masuk. oh lah iyo toh. UI kan UI. Oke. Ya wes ntar ibu doakan semuanya ya. sudah pertengahan semester 1. Aku harus mematangkan persiapanku untuk UAS. Sebagai kakak tertua di sekolah, aku dan teman-teman seangkatanku harus siap dengan berbagai tugas yang diberikan. Saking sibuknya sampai aku hampir lupa dengan tanggal ulang tahunku sendiri. Mungkin memang aku saja yang terlalu memfokuskan diri. Aku baru ingat ketika Wirza, pacarku, menanyakan padaku hadiah apa yang aku mau di hari ulang tahunku. Itu pun 12 hari sebelum tanggalnya. Kalau untuk hadiah seperti itu, sejujurnya aku tidak bisa menentukan. Aku suka kalau diberi kado, tetapi kalaupun tidak, aku tidak sedih ataupun menyesal karena menurutku pemberian itu bukanlah yang utama, tetapi ketulusan doa dari orang-orang yang mengenal dan menyayangiku lah yang kubutuhkan di hari spesialku ini. Dan hari itu pun tiba. Mungkin nanti akan ada banyak teman-temanku yang memberikan selamat padaku. Pede sekali aku ini. Namun ketika aku sampai di sekolah, tepatnya di kelasku, semua nampak seperti biasa saja. Kursi tempatku duduk pun yang biasanya ramai ditempati teman-temanku jadi kosong. Aku menduduki kursiku, aku menoleh ke kerumunan teman-temanku yang sedang tertawa itu. Tetapi tak ada satupun dari mereka yang menoleh ke arahku. Padahal aku sengaja berangkat pagi, ternyata tak ada yang ingat dan mengucapkan selamat. Apa mereka lupa? Pikirku. Mataku masih berat. Aku malas untuk pergi ke kantin. Teman-temanku pergi ke kantin tanpa aku. Lagi pula aku mengantuk. Di kelas, aku hanya ditemani Mentari. Tak lama, Asri masuk ke kelas menghampiriku. Kemudian, brak, dia membanting mejaku. Sontak aku kaget dibuatnya. Asri, kamu apa-apaan sih? Bentakku padanya. Bentaknya tidak kalah keras denganku. Ya gimana gue gak marah? Lo ngapain bikin nama gue Alfa di sini? Gue gak terima ya. Iyalah Alfa, kan nggak ada surat keterangannya. Kan gue udah nitipin sama si Hina buat nyampein kalau gue gak bisa hadir. Masih kurang ah? Iya kurang, pokoknya nggak ada surat, berarti nggak ada keterangannya, ngerti?
bentaknya lebih keras dan ketus sambil melempar buku absen itu ke depan wajahku. Dih, parah loh. Kan gue udah nitipin sama si Dina. Berarti ada keterangannya dong. Enak aja lo bikin gue alfa. Sekretaris gak becus. Jujur, aku sakit hati dibilang seperti tadi. Itu kata-kata kasar yang pernah aku dengar dari temanku sendiri. Sekelas pula, aku terduduk lemas di kursiku. Masih ada mentari di belakang kursiku yang sedari tadi melihat ribut dengan Asri. Aku hampir nangis di tempat, apalagi teman-temanku tidak menghiraukanku. Aku sendiri saja di kelas, tidak banyak bicara sampai jam pulang sekolah tiba. Putri memintaku menemaninya. Dia menarikku ke ruang sekolah. Aku mulai curiga ketika dia memintaku melepaskan kerudung dan tasku. Kemudian air membasahi tubuhku. Ternyata aku dikerjai temanku. Mereka telah mempersiapkan semuanya dengan matang. Sepertinya aku disiram air comberan, tepung, dan air keran. Tak lama seorang wanita, Wirza, menghampiriku dan mengucapkan selamat sambil Selamat ulang tahun ya. Ini kue dari aku dan teman-temanku buat kamu. Tiup dulu lilinnya. Tapi sebelumnya kamu harus berdoa. Wirza menghampiriku dan mengucapkan selamat sambil memberikan kue ulang tahun berserta lilin yang menyala. Selamat ulang tahun ya, cakep. Ini ada kue ulang tahun buat kamu dari aku sama teman-teman aku. Tiup lilin dulu ya. Tapi sebelumnya berdoa dulu, ucapnya sambil tersenyum padaku. Aku berdoa, istilahnya make a wish, kemudian ketiup lilinnya. Aku diberikan kado oleh Wirza, adik kelasku. Dia temannya Wirza, dan aku pulang dengan keadaan konyol seperti ini. Tet, tet. Bel berbunyi. Jam menunjukkan pukul 7.55 menit. Pukul 8 sudah dimulai ulangannya. Hari berjalan terus sampai UAS berakhir pada hari Jumat. Aku sudah berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh meskipun ada beberapa tidak bisa ku jawab. Tapi aku sudah melakukan yang terbaik dan aku sangat berharap minimal nilaiku tidak buruk ketika tiba waktunya pembagian rapor. Aku datang bersama ibuku. Aku dan teman-teman di depan kelas menunggu orang tua sendiri keluar dari ruangan. Aku mulai resah. Pikiranku takut dapat nilai buruk, tapi hatiku tetap yakin. Ketika ibu keluar kelas, aku melihatnya seperti sedang melihat nilaiku. Tanyaku, penasaran. Ibu malah balik bertanya. Kemudian, ibu menjulurkan tangannya kepadaku. Sahut ibuku, semangat disambut teriakan teman-temanku juga. Mereka memberi selamat padaku atas keberhasilanku. Aku kaget sekaligus senang juga. Kata ibuku antusias. Aku terdiam sejenak di tempat, sulit dipercaya. Teman-temanku memberi selamat lagi, tapi yang pasti aku senang sekali. Semester 1 sudah terlewati dan hasilnya benar-benar di luar pikiranku selama ini. Dan sekarang aku harus menghadapi semester 2. Minimal aku harus bertahan dan aku kalau bisa harus lebih bagus dari sebelumnya di semester 2 ini. Aku bisa dibilang sangat sibuk karena harus menghadapi tryout 1 dan 2. Kemudian UN, lalu UAS, dan terakhir tes ke SMA. Lebih baik aku tidak usah memaksakan diri untuk belajar terus. Kata Bu Jessica, belajar itu dinikmati, jangan
ada paksaan, yang ada malah stres. Hasil TU 1, nilaiku ada di peringkat 72 dari 672 siswa. Selang beberapa hari, hasil TU 2 menunjukkan nilaiku ada di peringkat 121 dari 672 siswa. Dan nilaiku turun. Kecewa sebenarnya, tetapi bersedih pun tak ada gunanya. Lebih baik aku harus mempersiapkan diri lebih matang lagi untuk hari hanya. Wah, kamu harus bisa dapat nilai bagus kalau mau lulus ke Universitas Jambi. Mama tidak memaksamu, tapi Mama hanya memberitahu bahwa di Universitas Jambi itu bukan main-main nilainya. Persaingannya itu berat, woh. Iya, Mak, tenang saja. Ya, kamu jangan terlalu memaksakan. Di Universitas Jambi juga tidak masalah. Universitas itu juga bagus kok agamanya. Aku mengangguk, mengerti. LJK-nya jangan sampai kotor ya. Selamat mengerjakan, kata pengawas memulai. Soal-soalnya sungguh bukan main banyaknya. Aku harus fokus ke pertanyaan, bukan ke jumlah soalnya. Oke, fokus. Tak terasa, ternyata waktu sudah habis. Aku harus mengumpulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku terus belajar dengan cukup dan tidur dengan cukup. Aku tidak boleh menjalankan SKS, karena itu tidak baik untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Setiap malam aku selalu belajar, dan kertas mimpi itu selalu bisa kulihat dan kubaca. Itu membuatku ingat akan targetku. Aku tidak pernah lupa untuk selalu meminta doa kepada Allah dan restu dari kedua orang tuaku. Mereka adalah orang yang paling kusayangi. Deo, gimana hasil ujiannya? Alhamdulillah, lancar, Bu. Ya wes lah, semoga hasilnya tidak mengecewakan ya. Lagi semua harus dipersiapkan lebih awal, oke? Bertanya-tanya. Aku antusias. Ibuku juga ikut senang walaupun aku bukan urutan pertama. Terlihat sekali dari matanya. Selang beberapa hari kemudian, saat pembagian raport, aku ditemani ibuku lagi. Ibuku duduk di bangku depan, sementara aku sedang sedikit takut di depan kelas dengan teman-temanku. Kebanyakan karena takut dapat nilai jelek. Lebih-lebih aku takut kalau nilai bahkan rankingku turun drastis. Sangat berharap sekali jika aku naik 1 peringkat jadi ranking 1. Tapi masih banyak teman-temanku yang lebih pintar dariku. Jadi itu menjadi terasa tidak mungkin. Tidak, aku harus yakin. Tiba saat ibuku keluar dari kelasku. Ajak ibuku. Yo, ayo, pulang. Dapat 1. Yo, selamat ya, Woh. Ucap ibuku sambil tersenyum bangga dengan merangkulku untuk pulang. Ya Allah, bukankah ini harapanku yang barusan aku ucapkan? It's like a dream, right? Singkat saja, setelah beberapa peristiwa menakjubkan terjadi di luar perkiraan dan anganku, lagi-lagi aku dikejutkan oleh waktu. Setelah 2 minggu menjalani tes di Universitas Jambi, aku dan calon-calon mahasiswa-mahasiswi yang mendaftar ke Universitas Jambi itu harus mengecek sendiri hasilnya di internet dengan password yang telah diberikan. Aku tidak sendiri, aku ditemani teman-temanku dan Ibu Jessica juga. Satu persatu mulai menerima hasilnya. Tentunya ada yang diterima, ada yang tidak.
Tiba saatnya giliranku. Kuserahkan kertas kecil berisikan password itu pada Asri. Enter dan loading. Kemudian terlihat tulisan beserta namaku dan tulisan bercetak tebal. Diterima. Aku menjadi mahasiswi di Universitas Jambi. Sampai tidak bisa banyak berkata apa-apa. Namun, aku hanya tidak bisa menunjukkannya. Tepatnya, aku bingung. Sepulang dari sekolah, aku kembali melihat kertas mimpiku itu. Benar-benar terjadi, nyata. Subhanallah, aku tidak menyangka. Alhamdulillah sekali, banyak doaku yang terwujud, walaupun tidak semuanya. Terima kasih ya Allah, kataku dengan suara pelan. Oh iya, ini yang kutulis di kertas itu. You can believe or not for all my dream. Pengen dapat nilai bagus ya Allah. Dari dulu gak pernah dapat 5 besar. Aku pengen masuk 5 besar. Semoga UN nanti nilainya gak mengecewakan. Amin. Pengen buat orang tua bangga. Gak marah-marah lagi. Lulus SMA, pengen masuk Universitas Jambi ya Allah. Semoga bisa. Punya keyboard, gitar, tapi enggak bisa mainnya. Bantu aku supaya bisa.